Assalamualaikum, salam sejahtera untuk Anda. Sekarang saya sudah berada di Desa Pawidian, Blok Desa, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Di samping saya ini Mas Wahidin. Mas Wahidin ini akrabnya dipanggil Wae ya. Mas Wahidin ini bisu orangnya, tetapi dia dengan sangat tekun buka menurut rekannya dari mulai jam 6 sampai jam 7 malam bisa menambahkan. Dia sudah bisa menghidupi dirinya sendiri dan sampai sekarang dia juga bisa belanja sendiri dan paham tentang uang. Sekalipun dia bisu, sekalipun dia tunarungu, sekalipun dia tidak sekolah, tapi dia bisa hidup mandiri. Ikuti liputannya. Ini adalah Budi, teman Wae. Pria yang berambut pirang ini adalah sobat Wae. Keakrabannya dengan Wae bukan hanya satu profesi sebagai bengkel, namun juga sama-sama mengalami kesulitan dalam berbicara. Nama aslinya Wakidin, namun sapaan akrabnya adalah Wae. Wae lahir pada tahun 1972. Menurut ibunya, sejak lahir Wae mengalami kesulitan dalam berbicara. Meski tunawicara, Wae hidup mandiri. Sejak kecil, ia ikut membantu orang tuanya yang menjadi bengkel sepeda. Ia juga pernah bekerja sebagai pemotong kayu atau tukang brangbang. Kini tampaknya Wae merasa cocok sebagai tukang tambal ban. Pada awalnya, ibunya lah yang membelikan kompresor dan memberi modal. Namun setelah berjalan, Wae kini bisa mengelolanya sendiri. Berikut wawancara kami dengan Ibu Wasiah, ibunya Mas Wae. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk Anda semuanya. Pemirsa, saya di samping saya ini ada ibunya Wae, yaitu Ibu Wasiah. Nah, Ibu Wasiah nanti akan menceritakan tentang kondisi anaknya sejak lahir sampai sekarang. Jadi awal mula Mas Wahidin atau Wae ini, Ibu bisa mulai tahu bahwa dia kok nggak bisa bicara mulai kapan ya? Ceritanya. Ya, yang nggak tahu, ya mulai nggak bisa ngomong, mulai lahir gitu, jadi nggak ketahuan yang bahwa dia nggak bisa ngomong. Iya, tahu-taunya dari mulai iya, tahu-taunya sampai gede ya terus ngomongnya begitu aja pakai isyarat. Iya. Terus Ibu tadi katanya sudah dibawa kemana? Ya kemana, ke dokter, ke orang pinter. Katanya waktu dulu ada yang di Bulak katanya bisa ngomong. Tapi ya udah nggak bisa, sampai dia nangis apa. Sampai ada di sana ada orang pinter lagi di Indramayu dulu. Didatangi lagi. Ini datang lagi di sono sampai nangis nggak berhenti. Yang nangisnya siapa? Ininya? Iya. Kalau nangis emang kenceng dari kecil. Oke. Sebagai orang tua perasaan Ibu gimana? Ya sedih sih, kasihan. Ya. Habis gimana? Ya. Udah begitu nasibnya. Artinya, Iya. Tapi kondisi Mas Wae sekarang ini kan saya lihat sudah mandiri. Iya. Perasaan Ibu bagaimana? Ya nggak tahu ya biarin lah.
habisnya nggak ngerepotin sama orang tua. Jadi dia punya ini sendiri gitu, beli pakaian, nyuci sendiri, apa biar sendiri, apa segala sendiri semua. Betul-betul mandiri ya. Iya. Ibu sendiri merasa ini pertanyaan saya, penilaian ibu sikapnya Mas Wae atau Wahidin ini bagaimana perilakunya dia menurut pandangan ibu sebagai seorang ibu? Ya gimana sih ya udah nasibnya dia. Bukan, gitu. perilakunya, akhlaknya baik atau bagaimana? Ya baik. Bisa dicontohkan misalnya menurut ibu pandangan? Iya. Kebaikan. Ya kalau dia disuruh apa juga mau. Nurut ya. Iya nurut, kayaknya takut sama saya. Nurut. Terus Disuruh kemana-mana juga dia tuh biarin malam apa juga mau. Misalnya bapaknya sakit gitu, sakit langsung dibawa ke sana, langsung diboceng gitu. Jadi cara komunikasi ibu dengan dia gimana caranya? Ya nggak tahu. Udah paham ya? Iya udah tahu semuanya. Kasih ya Bu ya. Iya. Walaupun dia ada kelemahan, Iya. tapi banyak kelebihan. Iya. Kendati tunawicara, Wae cukup berhasil dalam kinerjanya. Ini diakui oleh salah satu pelanggannya, Mas Ratono. Ya, di samping saya ini ada Mas Ratono. Mas Ratono boleh dikatakan pelanggan ya. Dia biasa kesini. Saya ingin berbincang-bincang dia tentang proses atau hasil kinerjanya Mas Wae. Mas Ratono, menurut Anda kerja atau hasilnya Mas Wae itu gimana? Kerjanya Mas Wahidin alias Wae itu mengagumkan. Mengagumkan, luar biasa. Hasilnya luar Apa tuh, biasa. bisa dijelaskan gimana Mas? Misalkan kita dandan dari segi tambal ban, entah ada kondisi apa yang rusak dia diambil, nggak disuruh juga diambil. Jadi nggak mau ngecewain orang gitu. Jadi ada kualitas gitu. Makanya padahal dari rumah ke sini bengkel itu udah ada saya itu. Cuma Banyak bengkel yang lain, tapi Anda lebih percaya ke sana. cuma yang saya cocok di sini siang malam dia selalu siap melayani pelanggan gitu. Kapan aja waktunya. Itu yang saya kagumin dia itu. Sekarang pertanyaan saya, di samping kinerjanya, perilaku atau sikapnya Mas Wae itu menurut Anda gimana? Menurut saya perilaku si Mas Wae itu gaul sih Pak. Gaul ya? Sama teman itu fair dia. Masalah keuangan, masalah pergaulan apapun di bidang apapun dia siap. Karena dia juga butuh berteman gitu. Gimana kayak seorang keluarga gitu. Dia orang jauh dianggap saudara gitu. Dia orang nggak kenal dianggap kenal gitu. Sama dia tuh salut saya. Nah, Mas Ratono sendiri sepertinya nggak ada kesulitan komunikasi dengan dia. Gimana Enggak. caranya? Enggak. Caranya Karena mungkin 1 minggu atau 2 kali atau 3 kali kayak seperti teman dekat gitu. Nggak ada kejanggalan ini, nggak ada. Iya, maksudnya bisa nyambung gitu. Gimana caranya supaya Ya, pakai isyarat. Iya. Isyarat tangan atau muka itu udah kelihatan dari tangan gitu. Kalau misalkan gendong kan gini, Iya. Iya, iya. kalau misalkan sakit gini kepalanya Oh, gitu. gitu. Misalnya Mas Ratono nanya dia, kabarnya gimana? Gimana? Kabarnya, Iya. kabarnya gimana? Dia paham. Sakit. Oh, gitu. Ya udah tau lah isyarat-isyarat orang tunarungu gitu ya. Kadang dia juga ada keluhan, misalkan sakit juga kelihatan gitu Pak, lemas gitu kan gitu. Udah Baik, kelihatan. sebagai teman dan sebagai pelanggan, apa harapan Mas Ratono terhadap? Ya semoga dia kan dari umuran muda gitu, Iya. belum dapat jodoh, mudah-mudahan dapat jodoh, dapat rezekinya yang banyak ya kan. Dan, Saya doain gitu sebagai teman mah, dan dapat bantuan modal dari pemerintah. modal dari Kan? pemerintah Supaya amin, ya. lebih sukses. Supaya orang tuanya senang gitu. Supaya orang tuanya senang ya.
Oke, terima kasih Mas Terima Rotono.